Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tentang masalah pokok ekonomi serta sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia dan bagaimana sistem tersebut membantu mengatasi berbagai masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat. Masalah pokok ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap negara pasti menghadapi yang namanya masalah pokok ekonomi. Masalah ini muncul karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan jumlahnya terbatas. Ada 3 pertanyaan ekonomi utama. Pertama, apa yang harus diproduksi? Pertanyaan ini berkaitan dengan barang atau jasa apa yang harus dibuat oleh produsen. Apakah harus memproduksi makanan, pakaian, teknologi, atau produk lainnya? Setiap negara harus menentukan prioritas produksi sesuai kebutuhan masyarakatnya. Kedua, bagaimana cara memproduksinya? Setelah menentukan apa yang akan diproduksi, langkah selanjutnya adalah memilih cara memproduksinya. Apakah menggunakan tenaga kerja manusia, mesin, teknologi modern, atau gabungan keduanya? Ini juga termasuk menentukan biaya produksi, sumber daya alam apa yang digunakan, dan proses yang paling efisien. 3. Untuk siapa barang dan jasa diproduksi? Barang dan jasa yang sudah diproduksi harus memiliki sasaran konsumen. Apakah untuk seluruh masyarakat, untuk kelompok tertentu, atau untuk diekspor ke negara lain? Pertanyaan ini membantu menentukan distribusi dan harga barang. Kemudian jenis-jenis sistem ekonomi. Untuk menjawab ketiga masalah pokok ekonomi tadi, setiap negara menggunakan sistem ekonomi tertentu. Ada 4 jenis sistem ekonomi. Pertama, sistem ekonomi tradisional. Kegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan kebiasaan, tradisi, dan warisan nenek moyang. Teknologinya sederhana dan keputusan ekonominya biasanya ditentukan oleh kepala adat atau keluarga. Kedua, sistem ekonomi komando. Pemerintah memiliki kendali penuh atas reproduksi, distribusi, dan harga barang. Contohnya, negara menentukan apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan siapa yang mendapat barang tersebut. Ketiga, sistem ekonomi liberal atau pasar. Di sistem ini, individu dan perusahaan bebas menentukan kegiatan ekonomi. Harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pasar yaitu permintaan dan penawaran. Keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ini menggabungkan kelebihan ekonomi pasar dan komando. Pemerintah ikut mengatur beberapa sektor penting, tetapi masyarakat tetap memiliki kebebasan untuk berusaha. Sistem ekonomi Indonesia. Indonesia menganut sistem ekonomi campuran yang berpihak pada kesejahteraan rakyat sesuai UUD 1945 dan Pancasila. Ciri-ciri sistem ekonomi Indonesia. Pemerintah mengatur sektor-sektor penting seperti listrik, bahan bakar, dan pangan. Kelebihan, pemerintah dapat mengontrol harga agar tetap stabil, mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan miskin, memberi ruang bagi masyarakat untuk berinovasi dalam usaha. Kekurangan, peran pemerintah yang besar terkadang membuat birokrasi lambat. Kegiatan ekonomi kadang tidak efisien jika terlalu banyak aturan. Masih ada potensi penyalahgunaan wewenang. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pembagian makanan di asrama. Pembagian makanan di asrama adalah proses ekonomi nyata yang menentukan apa yang dibuat, merencanakan bagaimana produksinya, dan memastikan untuk siapa makanan itu sampai. Semua langkah itu menggambarkan fungsi produksi dan distribusi dalam sistem ekonomi campuran. Sebagai kesimpulan, masalah pokok ekonomi mencakup apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa barang itu diproduksi. Untuk menjawab pertanyaan itu, Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran yang memadukan peran pemerintah dan masyarakat. Dengan memahami hubungan antara masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi Indonesia, kita bisa melihat bagaimana kebijakan ekonomi dibuat untuk mengingatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kita sudah mempelajari apa itu masalah ekonomi serta jenis-jenis umum yang terjadi. Semoga pengetahuan ini bisa membantu Anda dalam mempelajari materi ekonomi. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk terus belajar.